Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini disertai dengan hujan rintik-rintik yang sejak tadi malam belum berhenti. Kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian rutin kita tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampai kepada pembahasan al-iman bil yaumil akhir dan kita masih berada pada pembahasan tanda-tanda hari kiamat yang pertengahan. Pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan bahwa tanda hari kiamat diantaranya adalah orang-orang Islam yang berpegang teguh kepada ajarannya, seperti orang yang memegang bara api. Dan ini terjadi pada hari ini. Kemudian terjadinya perusuhan dalam hati antara satu muslim dengan muslim yang lain, pengingkaran satu dengan yang lainnya, tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya dan seterusnya, sehingga terjadi pengingkaran, terjadi permusuhan dan perselisihan antara kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Jazirah Arab maksudnya adalah Timur Tengah, khususnya daerah yang dihuni sekarang oleh negara-negara teluk, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan lain-lainnya, itu dipenuhi dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Dipenuhi dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya bahwa Jazirah Arab yang dulunya adalah padang pasir itu telah berubah menjadi kebun-kebun karena kekayaan yang begitu melimpah. Padang pasir dirubah jadi kebun, jadi kebun, dan di sana ada air-air yang mengalir, dan itu terjadi pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya, ilmu digunakan untuk mencari harta dan Al-Quran dijadikan barang dagangan. Sebagaimana kita lihat sekarang bagaimana Al-Quran umpamanya dijadikan barang dagangan. Ada dua penafsiran atau dua makna. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran diperjualbelikan. Al-Quran diperjualbelikan, walaupun sebagian besar ulama mengatakan jual beli Al-Quran sekarang ini sebenarnya bukan menjual Al-Quran, tetapi menjual kertas dan sampulnya. Tetapi yang menjadi fenomena yang kita lihat pada saat ini, Al-Quran itu menjadi sesuatu yang dihiasi. Jadi Al-Quran itu, kalau kita lihat di toko-toko buku, itu Al-Quran itu bukan sekedar Al-Qurannya, tapi hiasannya itu dengan cetakan laks, ya, bahkan mungkin dengan sampul yang begitu menawan dan indah, dengan kertas yang begitu menawan, seakan-akan ditulis dengan tinta emas. Akhirnya orang bukan Al-Qurannya yang dibeli, bukan Al-Qurannya yang diambil, bukan faedah yang diambil, tapi tampilannya. Dan salah satu tanda hari kiamat bahwa Quran itu akan dihiasi. Masjid dan Quran itu akan dihiasi. Artinya yang penting tampilannya, bukan isinya. Dan itu sekarang terjadi bahwa Al-Quran, para penerbit-penerbit, percetakan-percetakan berlomba-lomba bagaimana cara menghiasi Al-Quran agar menarik perhatian para pembeli. Ya, ini kan juga sudah masuk dalam
unsur bisnis. Walaupun tadi dikatakan bahwa sebenarnya yang dijual itu bukan Qurannya tapi kertasnya. Tapi kalau sudah sampai pada derajat menghiasi Al-Quran, akhirnya orang itu lebih tertarik pada penampilan bukan pada isi. Maka rata-rata yang orangnya bagus-bagus, ya itu nggak pernah dibaca. Ya, Quran kalau kita lihat Qurannya kalau masih putih warnanya, itu menunjukkan Qurannya nggak pernah disentuh. Jadi sebagai hiasan di rak-rak buku mereka. Tapi kalau Qurannya lecek gitu, karena sering dibuka, dan sering dibaca, maka Qurannya orang yang hafid dan hafidhah, orang-orang yang menghafal Quran itu tidak ada yang bagus, rata-rata sudah kumuh gitu. Kenapa? Karena setiap hari dibuka. Jadi kelihatan kalau dari buku ini, kalau dari Quran itu sudah kelihatan agak hitam karena sering dipegang. Ya. Berbeda Quran yang indah, yang bagus, itu nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka, makanya masih bagus. Nah itu bisa dilihat dari situ bahwa orang ini sering baca Quran atau tidak. Itu dilihat dari Qurannya. Jadi rahimahullah, ini termasuk tanda hari kiamat bagaimana yang mestinya Al-Quran itu dibaca, dihafal, diamalkan hanya menjadi hiasan dan kebanggaan dari sisi penampilannya saja. Ya. Kemudian yang kedua, Quran dijual itu juga maksudnya bahwa bacaan Al-Quran itu sebagai alat untuk mencari rezeki. Sebagaimana pernah kita lihat di Mesir, bagaimana para pengamen itu mengamennya bukan dengan lagu, tapi mengamennya dengan Al-Quran. Ya. Mereka membaca Al-Quran di gang-gang, di pinggir-pinggir jalan itu dengan harapan orang memberikan uang kepadanya. Ya. Ini juga sudah tidak menghormati Al-Quran. Ya, Al-Quran ini mesti dibaca untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaca untuk direnungkan, dibaca untuk diamalkan. Tapi sekarang berubah, dibaca untuk mencari sesuatu nafsi, bahkan untuk mencari uang yang sebenarnya tidak begitu banyak. Artinya Al-Quran sudah menjadi bahan dagangan. Ini yang keempat. Yang kelima, karena menyebarnya kebodohan, akhirnya munculnya kebodohan dan manusia saling menolak menjadi imam sholat. Manusia saling menolak menjadi imam sholat. Ya. Artinya dalam satu masjid itu saling dorong untuk menjadi imam. Ya. Bukan karena orangnya tawadhu, karena bisa, cuma karena merasa ada orang yang lain yang lebih afdal bacaannya, maka dia mempersilahkan orang lain. Bukan itu, tetapi karena semua yang sholat itu memang nggak bisa baca Al-Quran, maka mereka tidak mau maju karena tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Berbeda dengan kasus pertama tadi, semuanya bisa membaca Al-Quran, semuanya bagus-bagus, hanya karena merasa dirinya kurang pantas, yang pantas ada temannya, maka dia mendorong temannya untuk maju. Ya. Jadi ada dua kasus yang berbeda, yang satu karena tawadhu, yang kedua karena memang semuanya nggak bisa, sehingga saling mendorong untuk menjadi imam sholat. Ya. Ini karena menyebarnya kebodohan sehingga susah orang menjadi imam sholat. Ini terjadi kalau di Indonesia masih mendingan, ya, apalagi di desa-desa. Tapi kalau ini terjadi di negara Arab, di Mesir, ya, di Mesir itu sendiri tempat para ulama, ya, tempat para qari Al-Quran, tetapi banyak masjid-masjid itu yang nggak ada imamnya, ya. Sehingga orang-orang awam yang penting tua orangnya, dia maju membaca Al-Quran, padahal nggak bisa baca Al-Quran. Jadi banyak juga orang Mesir atau orang Arab yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, ini terbukti bahwa kebodohan menyebar rata sampai pada pusat-pusat peradaban Islam.
bahkan itu kota Kairo. Di kota Kairo ini sungguh sangat ironis, ya, sangat menyedihkan bagaimana pusat-pusat kebudayaan Islam itu tidak ada yang bisa mengimami sholat. Ya. Selanjutnya, yang nomor 6 adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Karena tadi imamnya tidak ada, imam sholatnya tidak ada, yang pandai baca Al-Quran tidak ada, maka dari itu muncullah pemimpin-pemimpin yang bodoh, ya, pemimpin sholat yang bodoh, ya. Dia tidak tahu hukum-hukum sholat, dia tidak tahu hukum-hukum Al-Quran, ya, itu dalam sholat. Kemudian meningkat kepada pemimpin masyarakat, pemimpin negara yang bodoh-bodoh. Ini dilihatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, "A'adha qawlau ya Ka'ab min imaratis sufaha." Semoga Allah melindungimu wahai Ka'ab dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh, dari pemimpin yang bodoh. Qala wa ma imaratus sufaha. Berkata Ka'ab bin Ujrah, apa yang dimaksud dengan pemimpin yang bodoh itu ya Rasulullah? Qala imru'un yakununa ba'umara'u yakununa min ba'di la yahtaduna bi sunnati. Pemimpin yang bodoh itu adalah pemimpin setelahku, pemimpin-pemimpin setelah sepeninggalanku, ya. Mereka tidak mengambil petunjuk-petunjukku, wala yahtaduna bihadi wala yastannuna bisunnati, tidak mengambil petunjuk-petunjukku dan tidak mengikuti sunnah-sunnahku. Ya. Faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim fa ulaika laysu minni wa lastu minhum. Barang siapa yang mengikutinya, membantu dalam kezalimannya dan membenarkan kebohongannya, maka mereka bukan dariku dan saya bukan dari mereka. Berarti memang banyak pemimpin-pemimpin yang sukanya berbohong, dan itu hampir rata-rata pemimpin sekarang ini, ya, itu hanya menebar janji tetapi berbohong ketika sudah berkuasa. Faman saddaqahum bikadzibihim. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka. Berarti sudah terjadi pada saat ini banyak pemimpin yang bohong, bahkan berani bersumpah dengan nama Allah, ya, bahwa mereka, ya, mengatakan seperti ini atau berbuat seperti ini padahal bohong. Nah, ini barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantunya dalam kezaliman, maka saya bukan dari bagian mereka dan mereka bukan bagian dari saya. Ini kata Rasulullah SAW. Wala yariduna ala khawdi, dan orang-orang itu tidak akan minum di telagaku, di air sungaiku di akhir, yaitu Al-Kautsar. Tidak akan minum di dalam telagaku, tidak akan datang ke telagaku dan tidak akan minum. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di dalam masalah Al-Kautsar ini, ya, bahwa akan datang umatku ke Kautsar, tetapi orang itu diusir oleh penjaganya. Maka saya katakan, kata Rasulullah, ummati itu umatku. Karena umat Islam itu ada cirinya ketika sering berwudu, ya, itu akan ada cirinya ghurran muhajjalin, ya, tangan yang biasa untuk berwudu, ya. Kemudian muka yang biasa diusap, kaki yang biasa dicuci dengan air wudu, itu akan bersinar pada hari kiamat.
Ketika Rasulullah SAW mengetahui itu umatnya, ya, dengan ciri-ciri khusus dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan sesudah engkau meninggal dunia. Itu banyak penafsiran. Ada yang mengatakan itu orang Islam yang sudah murtad. Pada zaman Musailamah al-Kadzdzab, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka banyak orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Nah itu orang Islam tapi murtad, maka diusir dari tenaga kawasan tenaganya Rasulullah SAW, tidak bisa minum. Yang kedua, itu tetap orang Islam, tetapi orang Islam yang menyeleweng, atau ahlu bid'ah, yang suka memadang-madakan ajaran baru di dalam ajaran Islam, ya, maka tidak bisa minum tenaganya Rasulullah SAW. Orang-orang yang menyeleweng, aliran-aliran sesat, ahlu bid'ah dan seterusnya. Yang ketiga adalah hadis ini. Para pemimpin-pemimpin yang suka berbohong, ya, yang suka mendolimi rakyatnya, ya, yang tidak menggunakan petunjuk Rasulullah SAW dan tidak menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, la yariduna ala khawdi, dia tidak akan masuk ke dalam, tidak akan bisa mendekati tenagaku. Wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim, barang siapa tidak membenarkan kebohongan mereka, wa lam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak membantu kezaliman mereka, fa ulaika minni wa ana minhum, maka mereka adalah saya, mereka adalah bagianku dan saya adalah bagian mereka. Wa yariduna ala khawdi, dan mereka bisa minum tenagaku, telaga kautsar. Hadirin rahimakumullah, itu menunjukkan bahwa kebodohan akan merajalela sehingga orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ini sedang terkait dengan satu hadis dengan hadis yang lain, ya. Itu akan terkait, termasuk matinya, meninggalnya banyak ulama, ya. Kemudian kalau tidak ada ulama, maka manusia akan mengangkat orang-orang yang bodoh, ya, menjadi pemimpin mereka, maka mereka akan berfatwa sesat dan menyesatkan. Ini karena kebodohan. Yang ketujuh, kalau ada pemimpin yang zalim, ya, pemimpin yang bodoh, ya, ulamanya tidak ada, maka yang ketujuh adalah munculnya polisi-polisi di akhir zaman yang kejam kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, yakunu fi akhir zaman rijalun ma'ahum siyatun, di akhir zaman nanti akan muncul para al-guju, polisi-polisi, ya, ma'ahum siyatun ka'annaha adnabul baqar, di sisi mereka ada cambuk, ya, ada cemeti, ya, yang ada cemeti laksana ekor-ekor sapi yang seperti ekor sapi. Jadi kalau ingin tahu seperti mereka itu seperti ekor sapi itu, ya. Mereka yadribun nas, mereka akan memukul manusia dengan cemeti itu. Yahduna fi saqatillah wa yarujuna fi ghadabihi wa yarukuna fi ghadabihi, pergi itu dengan kemurkaan Allah, pulang itu dengan kemurkaan Allah. Jadi pergi ke kantornya itu untuk mendolimi manusia, itu diberikan oleh Allah, pulangnya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu muncul orang-orang yang kejam, dan itu terjadi di Indonesia masih mendingan. Itu sudah di luar negeri, apakah di negara-negara barat, apakah di negara-negara Arab, ya. Itu polisi-polisinya kejam-kejam, ya,
mereka tidak berperi kemanusiaan. Ya. Salah satu video yang pernah kita lihat bagaimana salah seorang warga negara di sebuah negara ya, yang mungkin punya kesalahan atau dianggap dia bersalah itu disiksa di kantor kepolisian ya, sampai mungkin pingsan atau koma atau meninggal dunia, kemudian ditarik, bisa dilihat di video di internet ya, berbahasa Arab ya. Itu ditarik dari kantor itu dan diseret di tengah-tengah jalan, kemudian ditendangin. Kalau kita melihat, kita mungkin nggak kuat, kita sedih. Bagaimana ini terjadi di negara yang mayoritas Muslim? Mungkin binatang pun tidak mengerjakan, bagaimana dikerjakan orang-orang yang mengaku dirinya Muslim? Ya, itu diseret, kemudian mendingan kalau diseret, kepalanya itu ditendangi, kepalanya ditendangi dengan sepatu. Orangnya mungkin sudah nggak sadar, sudah mati. Terus berdarah-darah ditendang, saking mungkin jengkelnya para polisi itu sama orang itu. Diseret di tengah jalan dan mereka beranak-anakan, ratusan orang, seperti polisi semua itu, ratusan orang ya, sambil terus menendangi kepalanya, perutnya, kakinya, kepalanya berdarah-darah kayak bangkai begitu. Masih tendang, sudah mati, tendang. Dan mereka merayakan nyala-nyala ya. Namanya bangga, tidak ada satupun yang hati mereka itu merasa sedih, merasa kasihan, seakan-akan hati mereka itu sudah mati. Itu baru cuplikan video sekitar 7 menit sampai 10 menit. Dan kalau kita lihat nggak kuat. Itu banyak orang-orang komentar di situ. Ini sudah hati, sudah mati, tidak berperi kemanusiaan, bahkan dengan binatang aja kalah. Itu orang yang Muslim di sebuah negara yang mungkin pemimpinnya diktator. Ya, kasihan sekali. Kasihan sekali. Ya, ini terjadi di sini. Bagaimana orang sudah mati masih ditendang-tendang, kepalanya sampai berdarah-darah seperti itu, dan diseret, diarak-arak di jalan raya. Alhamdulillah min dzalik, pantesan di mana-mana menjadi hina. Ya kalau perbuatan seperti itu dengan warga negara sendiri aja seperti itu. Alhamdulillah min dzalik. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman akan muncul para polisi, ya, para militer, para penguasa yang kejam pada manusia, ya, kejam dengan manusia. Kemudian yang ke-8, ini masih berkaitan, adalah turunnya cobaan dan siksaan yang berat dari penguasa yang zalim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akan turun menimpa umatku di akhir zaman, ya, siksaan yang pedih dari penguasa mereka, yang belum pernah didengar siksaan yang lebih pedih daripadanya. Ya. Hingga bumi yang sangat luas itu terasa sempit bagi mereka, serta bumi ini syarat dengan ketidakadilan dan kezaliman, dan seorang mukmin tidak mendapatkan tempat untuk berlindung dari kezaliman itu. Orang mukmin itu sudah susah mencari perlindungan. Kayak sekarang di Suriah, di Syria itu mau kemana penduduknya? Di bumi hanguskan, kota Hims. Ya, bahkan dunia pun tidak bisa berbuat. Itu penyiksaan yang luar biasa, pembantai yang luar biasa di negara yang sekarang kita kenal dengan negara Suriah. Ya, itu juga termasuk pemerintah yang zalim. Ya. Dan seorang mukmin tidak mendapat tempat untuk berlindung dari kezaliman itu, lalu
laki-laki dari keturunan ini dari akhir zaman. Artinya di akhir zaman itu akan muncul pemimpin-pemimpin yang luar biasa kejamnya. Setelah pada puncaknya datanglah laki-laki. Allah mengutus seorang laki-laki yang dari keturunan, berarti dari keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mungkin orang menyebutnya Imam Mahdi, yang namanya Abdullah Muhammad bin Abdullah. Ini keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam beberapa riwayat dan dikuatkan oleh para ulama bahwa ini dari keturunan Al Hasan, bukan Husain, Al Hasan. Kalau para orang Syiah meyakini ini dari keturunan Husain, imam yang ke-12. Tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah itu mengatakan itu keturunan dari Al Hasan atau keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi Imam Mahdi ini banyak orang yang mengklaim, Syiah mengklaim Imam Mahdi itu sekarang sudah sembunyi di terowongan, keturunannya Husain. Orang Yahudi itu mengklaim bahwa akan muncul Imam Mahdi mereka yang namanya Masihud Dajjal. Ini kemudian ini orang Yahudi, kemudian orang Yahudi itu menumpangi orang Nasrani. Akan juga ada Masih di akhir zaman. Kalau umat Islam mengatakan yang turun di akhir zaman itu adalah Al-Masih Isa bin Maryam, Isa bin Maryam yang turun di akhir zaman. Umat Islam juga meyakini Imam Mahdi sebagaimana dalam hadis ini, hadisnya sahih, bahwasanya akan turun di akhir zaman laki-laki dari keturunanku. Yang diberikan Imam Mahdi itu bersamaan dengan turunnya Isa bin Maryam. Dua orang ini yang akan memimpin dunia. Jadi Imam Mahdi ini akan memimpin dunia dengan penuh keadilan, dibantu oleh Isa bin Maryam. Kedua orang inilah yang akan membunuh Masihud Dajjal, Imam Mahdinya orang Yahudi. Jadi sama-sama mengklaim, tapi umat Islam lah yang benar bahwa yang turun itu adalah Imam Mahdi dan Isa bin Maryam, dan berhukum dengan hukum Nabi Muhammad SAW. Jadi Isa itu turun dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan akan membunuh babi serta mematahkan salib. Tapi orang Syiah mengatakan Imam Mahdi mereka akan turun dan berhukum dengan hukumnya Daud dan Sulaiman. Berhukum dengan hukumnya Daud dan Sulaiman. Ini ada dalam buku mereka namanya Ushulul Kafi. Persis dengan orang Yahudi yang akan memberikan kuil Sulaiman dan bintang Daud, itu dari situ akan memerintahkan dunia, akan menguasai dunia, pusatnya di kuil Sulaiman itu. Ini menunjukkan ada relasi antara Syiah dengan orang-orang Yahudi. Umat Islam meyakini Isa bin Maryam itu berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Saya teruskan hadisnya. Lalu Allah pun mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Kemudian ia memenuhi bumi ini dengan keadilan. Dia akan berbuat adil. Tidak ada satupun yang sengsara. Sebagaimana sebelum ada kezaliman, dia akan adil. Seperti Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, dan seperti Umar bin Abdul Aziz. Sampai kalau Umar bin Aziz itu sampai beliau memerintahkan untuk membagikan zakat ke seluruh wilayahnya yang sangat luas. Tetapi para petugasnya balik lagi, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada satupun yang terima zakat. Artinya semua orang sudah makmur. Nah, ini juga akan terulangi kembali di akhir zaman yang akan diberitakan oleh Imam Mahdi ini. Penduduk langit dan bumi pun beridho terhadapnya.
langit dan bumi itu mendukungnya. Tidaklah bumi menyimpan sedikit pun dari benihnya, melainkan ia akan mengeluarkannya. Bumi akan mengeluarkan benih-benih yang baik, artinya tumbuh-tumbuhan itu akan berkembang menjadi baik, ya, karena ridho dengan kepemimpinan Imam Mahdi ini. Ya. Kemudian tidaklah langit menyimpan sedikit pun dari hujannya, melainkan Allah akan menurunkannya dengan lebat. Zaman dahulu itu kalau disebut nama hujan itu maksudnya rezeki. Kalau sekarang hujan itu memang petaka. Ya, artinya bahwa langit pun akan mendukung, bumi mendukung. Jadi makanya negaranya jadi negara yang aman, sentosa, makmur karena lingkungan pun mendukung. Tidak seperti kita sekarang, lingkungannya tidak mendukung. Kalau hujan banjir, kalau musim paceklik kekeringan, kalau ada angin puting beliau merusak. Jadi ada gunung meletus. Jadi alam sudah tidak mau bersahabat dengan manusia. Ya, karena alam ini sudah bosan dengan manusia yang bermaksiat. Ya, maka bumi jadi panas, hawa jadi panas. Ini akibat banyaknya maksiat. Ya. Kemudian ia akan hidup di tengah-tengah mereka selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Jadi Imam Mahdi ini akan memerintahkan dunia ini 9 tahun, 7 atau 8 atau 9 tahun. Kalau Umar bin Abdul Aziz 2 tahun, nah ini 9 tahun. Ya. Supaya makhluk hidup di muka bumi ini dan benda mati pun bisa menikmati dengan apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap penduduk bumi berupa kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Allah ingin merasakan, ya, ingin agar manusia ini merasakan bagaimana nikmatnya di bawah Imam Mahdi, di bawah kepemimpinan Islam. Bagaimana hidup itu bisa aman sejahtera, ya, dengan pemimpinnya yaitu Imam Mahdi. Itu nanti kalau dunia sudah rusak, ini sudah mendekati, dunia sudah rusak menuju kepada munculnya Imam Mahdi nanti. Hadirin rahimahullah. Poin selanjutnya yang ke-9, seseorang berangan-angan untuk mati, ya, karena saking kejamnya dunia, maka orang berangan-angan ingin mati. Seperti sekarang aja sudah banyak orang berangan-angan ingin mati, susah nyari rezeki, susah nyari sesuatu nasib, susah bekerja, semua harga naik, maka berangan-angan ingin mati. Atau karena begitu siksaan, begitu dahsyat terhadap umat Islam, sehingga orang kepingin mati. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajul. Tidaklah kiamat terjadi sampai seseorang itu lewat di kuburan temannya. Fa yaqulu ya laitani makana. Kemudian dia bergumam, berkata, seandainya saya itu yang mati. Daripada saya hidup seperti ini, mungkin saya mati. Hidup menanggung kesengsaraan, menanggung kepedihan yang amat sangat, mendingan saya mati. Itu maksudnya. Kan banyak sekarang orang-orang yang banyak bunuh diri. Karena apa? Di PHK. Di PHK dan kerjanya bunuh diri. Ya kan? Putus, dijauhi dari istrinya, bunuh diri, putus cinta, bunuh diri, banyak seperti itu. Bahkan di negara-negara maju seperti Jepang itu banyak bunuh diri. Justru negara-negara yang banyak bunuh diri ini ada negara-negara yang maju, kayak Finlandia aja tertinggi angka bunuh dirinya. Ini negara yang paling kaya di dunia, ya. Kemudian negara-negara Eropa dan Amerika, kemudian negara Jepang. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang sedikit orang yang bunuh dirinya.
walaupun begini-begini ya, walaupun ya mungkin termasuk negara terbelakang atau negara berkembang, negara ketiga, tapi alhamdulillah iman kepada Allahnya masih ada, walaupun tinggal sedikit. Mereka ya ada sebagainya bunuh diri, tapi kalau diurut dari negara-negara yang lain, itu negara-negara Muslim termasuk yang paling sedikit bunuh dirinya. Karena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bandingkan dengan negara-negara maju yang makmur seperti itu, tapi makmur materi saja, ya mereka bunuh diri. Tetapi di negara Muslim pun ada seperti ini, ya orang lewat di kuburan temannya dan mengatakan, ya seandainya saya lebih dulu mati daripada merasakan zaman yang susah seperti ini. Itu tanda hari kiamat. Yang ke-10, banyak orang yang soleh beriman paginya sudah kafir, atau sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kafitain laili al-mujrim." Bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah, laksana bagian malam yang gelap gulita. Ini kalau fitnah seperti gelap gulita itu maksudnya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tempe, mana yang tahu. Kalau kita kan susah itu, ya. Mana yang sambal, ya. Mana yang nasi itu susah. Kalau gelap maksudnya tidak bisa dibedakan. Mungkin ada kalajengking, ya. Mungkin ada makanan dia diambil kalajengking. Nah kalau gelap, tidak tahu mana yang dibutuhkan dia itu mana. Justru kita megang sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena gelap gulita. Fitnah seperti malam yang gelap gulita itu maksudnya adalah malam fitnah yang kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya. Seperti masalah zina yang sekarang diputuskan oleh MK. Ya. Itu kan banyak masyarakat yang bingung. Ya. Itu maksudnya bagaimana mana yang benar? Karena Majelis Ulama Indonesia menolak putusan MK itu. Sebagian orang menerima, bingung, ya, fitnah namanya. Walaupun masalahnya sudah jelas tentang masalah bingung. Begitu juga sekarang ada rancangan undang-undang kesetaraan gender yang akan digodok di DPR. Itu masyarakat bingung apa kesetaraan gender, apa keadilan gender. Sebagian menolak, sebagian mendukung. Kita mengadakan aksi massa, ya. Adakan takbir akbar ya, nanti besok jam 12 sampai jam 3 di Masjid Sunda Kelapa. Itu menolak rancangan undang-undang kesetaraan gender. Karena ternyata adalah rancangan undang-undang untuk menghancurkan keluarga muslim. Semua perempuan dan laki-laki itu disamaratakan di seluruh lini kehidupan, termasuk dalam keluarga. Dia berhak menikah tanpa wali, kan gitu. Sebagaimana laki-laki juga, ya. Mungkin dia berhak mencerai, dia berhak memimpin, dia berhak mengasuh anak. Pokoknya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Itu dalam keluarga. Belum dalam bidang publik, ya. Dia juga berhak mendapatkan jatah di seluruh lini kehidupan, di seluruh perusahaan, di seluruh swasta, di seluruh sekolah. Jatahnya seperti laki-laki persis, dan menjadi pemimpin juga. Ya. Jadi pertama 30%, nanti lama-lama 50%. Jadi kalau ada kepala sekolah itu sudah gantian, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kalau wakilnya ada 4, yang 2 harus perempuan. Begitu. DKM juga begitu nanti. Kalau ini undang-undang sudah diputuskan, jadi menjadi undang-undang mengikat. Itu DKM itu harus 4 laki-laki 4 perempuan. Kalau enggak, itu melanggar undang-undang. Oh iya, seluruh lini kehidupan. Sampai merambah kepada
belum sampai situ, nanti ke situ juga. Sebagaimana dilakukan oleh Aminah Wadud yang ada di Amerika. Dia jadi imam dan waktu Jumat perempuan, ya. Sama. Nanti juga begitu, ya, di transportasi sopir itu harus laki-laki dan perempuan. Dan sekarang sudah ada bisbel sopirnya perempuan. Dan terus polisi itu banyak perempuan, harus setengahnya. Luar biasa itu. Ya. Itu undang-undang dari Barat, ya, yang akan diterapkan di negara-negara Muslim untuk merusak keluarga Muslim. Hingga perempuan pun harus bekerja, tidak boleh di rumah. Ya. Karena memenuhi kuota yang 30% atau 50% itu. Jadi anak terlantar karena perempuan itu keluar semuanya bekerja. Jadi ada yang ngurus, saingan dengan laki-laki. Nah ini luar biasa undang-undang ini. Maka umat Islam wajib menolak undang-undang itu secara mutlak maupun poin-poin yang membahayakan. Ya, ini sudah digodok oleh orang-orang Islam juga. Ya. Rata-rata mereka menolak atau paling tidak merevisi poin-poin atau pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi secara umum kita tolak rancangan undang-undang kesetaraan gender. Mungkin gender pun banyak dari kita yang tidak tahu gender itu adalah jenis, artinya kesetaraan antara jenis laki-laki dan perempuan disamakan dalam seluruh lini kehidupan. Ini juga fitnah. Orang bingung mana kita ikutin, mana yang benar, mana yang salah. Kebenaran dan kesalahan itu, kebatilan itu susah untuk ditebak. Salah satu perkataan mereka, nah ini kan di DPR kan banyak ulama katanya. Kenapa mereka tidak mengharamkan? Nah, kan sudah begitu sudah. Artinya orang tuh tidak tahu siapa ulama yang sebenarnya atau siapa ulama yang pura-pura ulama. Nah itu juga tidak tahu manusia sekarang. Sehingga inilah namanya fitnah, seperti fitnah di malam gelap, tidak tahu mana yang hak, mana yang benar, sehingga orang menjadi kafir. Kalau kita menolak konsep Al-Quran dalam keluarga, kita mesti menjadi kafir. Ya. Kalau kita melawan hukum warisan pun nanti juga laki-laki satu, perempuan satu. Jadi hukum Islam itu sudah tidak dipakai lagi nanti. Maka di sini orang jadi kafir karena fitnah yang begitu dahsyat. Jadi sekarang muncul aliran Syiah, itu banyak orang juga nggak tahu. Mereka mencaci maki para sahabat, ya, mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha, menuduhnya sebagai pelacur dan sebagainya. Tetapi orang-orang Islam banyak nggak tahu. Bisa menjadi kafir itu kalau kita mengatakan seperti itu, karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelas Al-Quran mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nur, beliau tidak berselingkuh, beliau bersih. Maka yang bersih mendapatkan jodoh yang bersih. Beliau adalah istri Rasulullah SAW. Tetapi kita atau sebagian umat Islam ikut-ikutan dengan kelompok Syiah ini mengecam Aisyah, melaknat Aisyah dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik, bisa kafir. Maka yumsi yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya mukmin, sore harinya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Ya bi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Salah satu di antara kalian kenapa menjadi kafir itu karena menjual agamanya dengan dirham, menjual agamanya dengan dolar, dengan dunia ini. Kan banyak aliran sesat itu rata-rata dibiayai oleh musuh-musuh Islam, dibiayai. Salah satu dari mereka orang-orang liberal, ya, Islam liberal, itu mengakui bahwa dia digaji dari Barat, ya, setiap bulannya sekitar $4.000 atau $40.000. $40.000 sudah banyak, itu 40 juta. Ya. Menulis satu makalah
hanya satu akal. Makanya mereka berlomba-lomba untuk menjadi agen-agen aliran sesat. Ya. Belum aliran sesat yang menjual agamanya supaya dia dapat uang dari pengikut-pengikutnya. Wah, itu banyak sekali. Mereka menamakan dengan file atau dengan humus seperlima atau dengan nama-nama lain. Rata-rata aliran sesat itu mesti masalah dana. Mereka memang kepengen mengeruk dana itu sebanyak-banyaknya. Ya. Inilah yang terjadi pada akhir zaman dan sekarang sudah terjadi. Orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang paginya beriman kepada Allah sorenya menjadi kafir, yang sorenya beriman kepada Allah paginya menjadi kafir karena menjual agamanya dengan sedikit dari kesenangan dunia, yaitu dengan harta. Hadirin rahimakumullah, inilah yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Masih ada beberapa tanda-tanda dan kiamat yang akan kita selesaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Kemudian nanti kita akan masuk kepada tanda-tanda yang kubro, itu intinya. Kalau kita ini, pembahasan kita ini masih dalam pembahasan al-wusta, yang artinya tanda-tanda pertengahan yang sedang terjadi pada kehidupan kita ini dan akan terjadi dalam waktu mendatang yang dekat. Mungkin kita akan menemui. Tapi kalau kubro itu belum kita bahas, soal di akhir nanti itu adalah tanda-tanda yang besar yang mungkin kita sudah nggak ada kemungkinan. Itu tanda-tanda yang setelah tanda itu muncul langsung kiamat, seperti keluarnya Dajjal, ya, dan sebagainya, matahari terbit dari barat, ya, dan seterusnya. Nah itu nanti tanda-tanda kubro yang akan kita bahas. Itu ada 5, ya, atau ada beberapa yang lainnya, tambahan yang lainnya. Tapi itulah yang nanti memang benar-benar tanda hari kiamat, yang setelah itu terjadi, itu maka terjadilah hari kiamat dan terjadilah dunia ini menjadi hancur. Demikian adalah rahmatullah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, ya, untuk bekal kita, dan dengan kajian ini mudah-mudahan kita meningkatkan amalan kita, amal soleh kita menjadi dari fitnah, ya, sehingga kita tetap terus berpegang teguh kepada agama ini sebelum datang hari kiamat. Kekurangannya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.